Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setelah beberapa waktu lalu viral Ormas NU Kota Lubuk Linggau melakukan penolakan atas rencana diadakannya acara tablik akbar yang akan diisi oleh pemateri, yaitu Ustadz Khalid Basalamah di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kini beredar informasi bahwa tablik akbar yang akan diisi oleh Ustadz Khalid Basalamah di kota tersebut, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, ini tetap diselenggarakan di kota tersebut. Berikut informasinya. Rencana kegiatan tersebut akan diselenggarakan tanggal 30 September sampai dengan 10 Oktober 2022 bertempat di Masjid Agung As-Salam dan Masjid Raudhatul Jannah Kota Lubuk Linggau. Akan tetapi dilakukan penolakan oleh Ormas Nahdlatul Ulama karena beberapa alasan, diantaranya tidak boleh diselenggarakan di Masjid Agung. Ada apa dengan Masjid Agung As-Salam ya? Ini salah satu alasannya tidak boleh diselenggarakan di Masjid Agung As-Salam. Bukankah di dalam poster informasi tablik akbar yang beredar, Masjid Agung As-Salam ini juga menjadi pendukung acara tersebut? Pendukung acara tablik akbar yang diisi dengan pemateri Ustadz Khalid Basalamah. Selain di sana ada juga Rumah Sakit AR Bunda. Dan menurut informasi bahwasanya Rumah Sakit AR Bunda itu adalah rumah sakit terbesar yang ada di Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas. Tapi kenapa tidak boleh diselenggarakan acara di sana? Ada apa dengan Masjid Agung As-Salam? Bukankah di dalam poster informasi tablik akbar yang beredar, Masjid Agung As-Salam ini juga menjadi salah satu pendukung acara tersebut selain Rumah Sakit AR Bunda, di mana Rumah Sakit AR Bunda ini adalah menurut informasi rumah sakit terbesar di Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas. Sementara Masjid Agung As-Salam ini adalah masjid milik umat, masjid yang terbesar di Kota Lubuk Linggau. Tapi kenapa tidak boleh diselenggarakan di Masjid Agung As-Salam? Usut punya usut, rupanya mereka mengklaim bahwasanya Masjid Agung As-Salam adalah ikon Aswaja. Ini klaim atas dasar apa? Itu masjid milik umat, milik semua umat muslim. Kenapa organisasi Nahdlatul Ulama merasa berkuasa mengklaim bahwa itu adalah ikon dari Aswaja? Ini sungguh keterlaluan. Kemudian mereka mengatakan bolehnya mengadakan acara tablik akbar yang diisi oleh Ustadz Khalid Basalamah tersebut itu diselenggarakan di komunitas sendiri, di masjid mereka sendiri, yaitu Masjid Raudhatul Jannah. Ya, ini perkataan yang tidak berdasar sama sekali. Ya, ini perkataan keluar dari hati yang sakit. Ya, perlu diketahui bahwasanya teman-teman dari Linggau Mengaji dan khususnya di Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas ini tidak eksklusif. Mereka bukan ormas, kelompok, golongan, partai dan apapun istilahnya. Ya, mereka itu menisbatkan diri sebagai kaum muslimin. Ya, orang muslim, orang Islam, beragama Islam. Mereka umat yang tidak fanatik terhadap ormas, kelompok, tokoh, golongan, partai dan sebagainya. Mereka fanatik kepada kebenaran. Kalau NU benar, mereka pakai. Muhammadiyah benar, mereka pakai. Jamaah tablik benar, mereka pakai. Ya, jadi tidak pernah fanatik terhadap sebuah golongan, tidak pernah fanatik terhadap sebuah ormas dan lain sebagainya. Dan perlu diingat bahwasanya Salafi juga tidak pernah mengklaim bahwasanya Salafi yang paling benar. Para ustadz Salafi itu juga manusia yang punya potensi salah di dalam berbuat dan berkata sesuatu. Dan apabila salah juga, maka tidak juga dipakai, meskipun datang dari guru-guru mereka. Dan di setiap kajian atau tablik akbar yang diselenggarakan itu pasti terbuka untuk umum.
tidak membawa nama ormas, tidak membawa nama kelompok, tidak membawa nama golongan dan lain sebagainya. Akan tetapi yang mereka bawa adalah qala Allah wa qala Rasulullah dan qala sahabah. Artinya apa? Mereka yang paling toleran sebenarnya. Bahkan tidak membawa nama Salafi, karena Salafi itu bukan sebuah nama gerakan. Salafi itu hanyalah sebutan selayaknya sebutan umat Islam tanpa terkecuali. Kenapa menyebut Salafi? Karena di dalam beragama itu mereka mengikuti 3 generasi salaf. Generasi terbaik yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, 3 generasi terbaik di dalam keimanan, di dalam keilmuan dan amaliyah mereka. Mereka tidak keluar dari panduan Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak menyelisihi manhaj para nabi dan para sahabat. Jadi Salafi bukanlah nama kelompok, bukan nama ormas, sebagaimana Nahdlatul Ulama yang setiap gerakan membawa dan membanggakan nama organisasi. Dan setiap kegiatan Salafi tidak pernah memaksakan kepada siapapun untuk datang, mendengar, kemudian menerima dan mengikuti. Itu perlu dicatat. Jadi ketika Anda menolak tablik akbar atau kajian, itu sebuah perbuatan yang tidak berguna, kecuali hanya menambah penyakit hati, ya, penyakit hati. Mereka yang datang itu adalah orang yang punya tujuan jelas untuk menuntut ilmu agar mereka bisa benar-benar menjadi makhluk yang tahu tujuan mereka diciptakan. Anda tidak mau datang, jamaah Anda tidak boleh ikut, silakan. Tidak ada masalah sama sekali. Setiap kegiatan kami hanyalah agar umat ini dapat beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.